Baik, terima kasih Pak. Ini coba saya, eh, mungkin dari saya Pak, takutnya ada yang Silakan, update. silakan. Belum bisa sharing Pak ya? Tadi sudah ada tadi, dokter. Sudah? Silakan Pak, dicoba lagi. Ya, sudah terlihat. Sudah ya Pak ya? Ya, sudah. Baik, bisa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatannya ini kepada Kadin Indonesia. Juga selamat datang pada para rekan-rekan ya yang mungkin melihat webinar ini. Baik, sebelumnya saya perkenalkan diri, saya Dr. Fauzi ya, lebih akrab disapa dengan Dr. Fauzi. Sudah sejak 1 tahun lalu ya, terhitung Maret 2020, kami menangani COVID ya, COVID-19 ini terutama di level RT maupun RW. Karena waktu awal pandemi ini, alhamdulillah kita mendapatkan satu kasus aktif ya, di mana perumahan-perumahan yang sebelah kami ini belum ada kasus aktif. Jadi agak heboh waktu itu. Nah, dalam kesempatan ini saya akan sharing walaupun memang belum bisa begitu ideal apa yang kita terapkan, mudah-mudahan nanti bisa diadop atau diaplikasikan, mungkin ditambah oleh Bapak Ibu sekalian di level RT RW-nya. Nah, penting kita ketahui, tadi Dr. Andani ya, luar biasa sudah sharing ke kita, bahwa pengendalian COVID-19 ini sebaiknya di level hulu. Nah, level hulu ini saya menganggapnya adalah level RT maupun RW yang ada di daerah masing-masing. Oleh karena itu, saya sebagai tenaga medis, saya tergerak untuk bagaimana ini kita menangani kondisi COVID-19 yang ada di lingkungan kami khususnya. Baik, ini ada beberapa tipikal masyarakat ya. Ada beberapa tipikal masyarakat yang ada di lingkungan kita. Ya, fakta yang ada di lingkungan kita adalah yang pertama adalah masih banyak masyarakat yang abai terhadap COVID-19. Nah, ini sangat berbahaya terhadap penyebaran yang sangat cepat tadi ya. Kemudian di lain sisi juga ada yang sangat ketakutan berlebihan. Nah, ini juga sangat berbahaya menurut saya. Kenapa? Karena justru dengan ketakutan yang berlebihan ini akan menurunkan level imunitas. Ya. Dan seharusnya sikap kita adalah harus di tengah-tengah. Ya, tetap tenang, tidak takut, tapi justru seperti yang disampaikan. Baik, pandemi ini akan berakhir jika pertama masyarakat bisa taat protokol kesehatan, kemudian tercapainya herd immunity, walaupun ini sangat sulit sekali ya, sudah bagus, ini akan berakhir. Kemudian yang keempat, nah ini adalah titik poin kita adalah sinerginya antara pemerintah dan masyarakat. Nah, penting sekali ada sinergi antara pemerintah dan masyarakat di level hulu tadi. Nah, sedikit saya ulas terkait dengan tujuan dilakukan pencegahan. Apa sih tujuan dilakukan pencegahan atau pengendalian? Ya, untuk menekan laju angka kesakitan, sehingga kapasitas atau fasilitas kesehatan itu tidak overload. Ya, ketika angka kesakitan lebih tinggi daripada ketersediaan fasilitas kesehatan, maka vaskes itu akan kolaps. Nah, ini akan meningkatkan angka kematian, ya, baik COVID-19 maupun yang non-COVID. Kenapa? Karena kondisi-kondisi di lapangan yang sudah mempunyai penyakit-penyakit kronis pun tidak mendapatkan fasilitas kesehatan akibat penuh atau overload. Ya, itu tujuan pada umumnya. Kemudian mengurangi beban biaya kesehatan akibat COVID. Nah, kita tahu sendiri bahwa biaya PCR, kemudian biaya-biaya obat dan lain sebagainya ini sangat tinggi sekali. Kemudian yang kedua adalah melindungi diri dan keluarga dari paparan COVID-19, dan khususnya untuk
level RT maupun RW adalah mencegah terjadinya klaster penularan antar warga. Alhamdulillah, selama 1 tahun yang kita lakukan, dari data tracking maupun tracing, warga-warga kami yang terkonfirmasi COVID-19 ini tidak ada klaster penularan antar warga. Ya, justru sebaliknya, klaster penularannya kebanyakan dari luar. Ya, ada yang habis dari tempat wisata, kemudian ada yang dapat dari tempat kerjanya, rekan kerjanya ada yang terkonfirmasi, dan lain sebagainya. Alhamdulillah selama 1 tahun ini kita bisa mengendalikan ya tidak terjadinya klaster penularan antar warga. Kenapa? Karena banyak ya berita-berita yang di luar sana bahwa kita tahu kemarin ada 98 dalam 1 RW itu terkonfirmasi COVID akibat acara-acara yang berkelompok. Nah, ini kita bisa cegah di level penanganan di hulu. Nah, disinilah saya akan sharing bagaimana sih, apa sih pentingnya membangun Satgas COVID. Ya, yang pertama adalah tadi menekan laju pertumbuhan kasus. Kemudian yang kedua adalah membantu warga yang terpapar COVID. Nah, ini sangat ironis sekali, di mana ketika ya saya membaca berita-berita yang ada di luar bahwa ada di beberapa daerah yang tetangganya mungkin atau depan rumah dan lain sebagainya ini dalam satu lingkungan ada yang meninggal sampai tidak ketahuan. Nah, ini yang kita jaga ya. Bagaimana kita harus bisa membantu warga yang telah terpapar COVID-19 ini. Nah, ini adalah struktur organisasi Satgas yang kita bentuk ya. Pada prinsipnya ada 3 ya, ada seksi humas, kemudian keamanan, perlengkapan dan logistik. Nah, IT support ini mengcover dalam alur pencatatan. Ya, ini yang kita lakukan di 3 bulan pertama. Ya, 3 bulan pertama kita menghadapi situasi pandemi. Nah, ini secara garis besar bagaimana koordinasi Satgas di level seksi keamanan. Ya, pada umumnya kita bagi menjadi 2. Ya, yang pertama adalah warga, yang kedua adalah non warga. Nah, kita mempunyai sistem keamanan 1 pintu. Ya, ketika ada non warga masuk, maka kita wajib menanyakan kepentingannya. Ya, waktu itu kita cek suhunya, kemudian kita masukkan bilik disinfektan, kemudian melakukan cuci tangan. Nah, ketika di suhu ini normal, maka diperbolehkan masuk dan didata identitas tamu maupun keperluannya apa. Ya, kemudian laporkan ke tim humas masing-masing RT-nya. Apabila suhu itu tidak normal, ketika di suhu tidak normal, maka tidak boleh masuk. Ya, dan kita sarankan ke rumah sakit terdekat. Silakan untuk melakukan pengecekan. Seperti itu. Ya. Sedangkan untuk yang warga, tetap kita lakukan pengecekan suhu, cuci tangan, atau menggunakan hand sanitizer yang sudah ada di mobilnya masing-masing. Ya, ketika suhu normal boleh masuk, ketika suhu tidak normal masuk tapi harus lapor ke Satgas. Ya, untuk dilakukan pendampingan. Apakah perjalanan penyakitnya nanti menjadi penyakit COVID atau tidak. Nah, ini mungkin bisa diaplikasikan juga di level perusahaan nantinya. Ketika ada karyawan yang sedang mengalami sakit. Baik, ini untuk seksi keamanan. Kemudian untuk humas kita bagi menjadi 4. Yang pertama adalah seksi untuk preventif. Ya, ini dulu kita melakukan penyemprotan disinfektan secara rutin. Bahkan setiap warga diwajibkan mempunyai disinfektan mandiri. Ya, kemudian yang kedua menyediakan disinfektan dan hand sanitizer atau sabun di setiap rumah. Ya, setiap rumah wajib mempunyai sabun atau hand sanitizer. Nah, kalau nggak punya, silakan bisa minta ke Satgas. Yang ketiga adalah bekerjasama dengan tim logistik untuk mempersiapkan lumbung pangan. Ya, kita punya pedagang-pedagang lokal yang ada di area perumahan. Nah, itu dipersiapkan untuk support logistik bagi warga yang sedang menjalankan isoman. Kemudian ada seksi di bagian sensus. Sensus ini adalah semua data anggota keluarga kita data, ya. Di situ kita tanyakan kondisi kesehatan atau riwayat penyakit, ya. Terutama yang mempunyai kondisi-kondisi komorbid, hipertensi, kemudian darah tinggi, ya, atau mungkin
diabetes, jantung, dan lain sebagainya, ini kita punya database-nya. Kenapa? Tujuannya adalah ketika ada keluarganya yang terkonfirmasi COVID, dan dalam satu rumah ada komorbid, kita bisa melakukan pemantauan dengan level yang lebih tinggi. Ya, karena ini untuk menekan laju angka kematian. Kemudian di sisi edukasi, di Humas juga ada edukasi. Ya, ini kita terus-menerus mengedukasi warga bahwa meyakini bahwa penyakit COVID ini bukanlah sebuah aib, ya, bukan sebuah aib. Nah, ini yang terjadi di masyarakat yang belum teredukasi bahwa ada ya beberapa daerah yang menganggap COVID ini sebuah aib dan akhirnya dikucilkan malah. Ya, ini sangat berbahaya dan bisa menyebabkan kematian. Kemudian kita edukasi juga untuk bersama-sama melawan COVID. Ya, kemudian kita juga terbuka dalam pemberian informasi. Jadi informasi yang kita berikan itu satu pintu. Nah, ini fungsi edukasi untuk menangkal bahaya-bahaya hoax ataupun di masyarakat itu biasanya difilter oleh seksi edukasi ini untuk kemudian diverifikasi apakah berita yang ada tersebut adalah benar. Ya, kemudian social distancing, hand hygiene, melaporkan bila menemukan kasus COVID. Nah, ini kita edukasi jangan sampai ada anggota keluarganya yang terindikasi COVID-19 tapi tidak melapor. Nah, ini sangat berbahaya. Ya, sangat berbahaya. Ini tidak boleh terjadi di masyarakat. Kenapa? Karena ini bisa mempercepat proses penularan antar warga nanti. Jadi klaster, ya. Kemudian edukasi tentang bagaimana isolasi mandiri, kemudian materi edukasi itu bisa dibuka di aplikasi, dan kita pasang beberapa banner maupun spanduk himbauan-himbauan terkait dengan COVID-19. Ya. Kemudian surveillance ini status ODP, PDP ini 3 bulan awal pandemi ya masih ada status ODP, PDP. Kalau sekarang kan ada suspek, kemudian ada kontak erat dan lain sebagainya ya. Dan koordinasi dengan aparat terkait maupun dengan puskesmas yang terdekat. Nah, kita selalu intens berkoordinasi dengan puskesmas yang ada di wilayah kerja kami. Nah, ini untuk perlengkapan dan logistik, fokus utamanya adalah membantu warga yang sedang melakukan isolasi mandiri. Nah, ini mungkin bisa diadopsi nanti oleh Bapak Ibu sekalian di level perumahannya ya. Karena beberapa yang kami lihat di lapangan itu ketika ada warga yang menjalankan isolasi mandiri, ini agak bingung bagaimana kebutuhan sehari-harinya. Ya, bahkan harus mau nggak mau keluar. Nah, ini berbahaya ya. Oleh karena itu kita bentuk tim yang tujuannya adalah membantu kebutuhan logistik yang dibutuhkan oleh warga yang isolasi. Ya, ini kita bisa bekerja sama dengan para pedagang di sekitar lingkungan kami. Ya, atau mungkin bisa dilakukan dengan GoSend atau Gojek dan lain sebagainya. Nah, ini juga bisa ya. Ini untuk perlengkapan dan logistik, fokus utamanya adalah membantu pemenuhan kebutuhan logistik warga yang isolasi mandiri. Nah, untuk saat ini kami lebih fokus ke penanganan isoman ya, penanganan isoman. Kenapa? Karena alhamdulillah sejak 1 tahun ini warga itu sudah semakin teredukasi ya, untuk melakukan pencegahan masing-masing di level keluarganya ya. Nah, oleh karena itu Satgas yang ada sekarang kita fokuskan untuk penanganan pasien atau warga yang sedang melakukan isolasi mandiri. Nah, ini strukturnya. Yang pertama tetap ada ketua RW di atas, kemudian ketua RT, dan seksi kesehatan atau Satgas COVID ya. Nah, di sini penting ya, mulai melibatkan RT ya. Jadi level birokrasi paling hulu itu ada di rukun tetangga ya. Dan di RT sendiri pasti ada seksi sosial itu ya, seksi sosial pasti ada. Nah, ini ada job desk-nya ya. Yang pertama adalah ketua RT mendata warga yang terkonfirmasi ya, memfollow up kebutuhan warga dan kondisi kesehatan warga. Kita punya format pemantauan ya, format pemantauan warga kita punya. Kemudian jika ada kasus yang butuh perhatian khusus bekerja sama dengan
Satgas atau seksi kesehatan. Kenapa ini saya bikin seksi kesehatan atau bisa seksi sosial di RW? Karena tidak semua daerah, tidak semua RW punya warga yang punya latar belakang dokter atau di bidang kesehatan. Jadi bisa dimanfaatkan yang ada di level RT atau RW. Kemudian seksi sosial, job desk-nya adalah pelaksana lapangan untuk kebutuhan warga yang isolasi. Ya, perpanjangan tangan dari ketua RT. Memastikan kebutuhan warga yang isolasi itu terpenuhi agar warga bisa isolasi dengan baik seperti obat-obatan, makanan dan lain-lain. Ya, bahkan kita mempunyai stok obat-obatan. Ya. Karena kemarin beberapa kali kita mengalami kosong obat-obatan, susah didapatkan. Nah, dan juga di seksi sosial RT ini kita lengkapi dengan tools, ya, tabung oksigen dan oximeter. Tujuannya apa? Tujuannya di sini adalah untuk melakukan penanganan di awal, ya, ketika ada pasien atau warga yang mengalami saturasi oksigen turun atau desaturasi. Nah, karena sulitnya mendapatkan tempat perawatan, ya, bisa 1 hari atau bisa 2 hari kita baru mendapatkan ruang perawatan. Ini kalau tidak ditolong dengan penggunaan tabung oksigen, ini bisa fatal akibatnya. Ya, dan juga kita pantau menggunakan oximeter. Ketika kondisinya saturasi di bawah 95 itu kita langsung suplai tabung oksigen dan perlengkapannya. Seperti itu, ya. Kemudian di level Satgas atau seksi kesehatan, di sini bekerja sama dengan Puskesmas dalam penanganan warga yang sedang isolasi dan membantu alur rujukan warga yang terkonfirmasi. Ya, selalu kita ketika mau melakukan rujukan koordinasi dengan Puskesmas. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk memberikan informasi bahwa warga kita ada yang butuh rumah sakit dan dari Puskesmas akan membantu untuk alur rujukannya biasanya dan penyediaan ambulan. Ya, nah ini job desk secara lebih detailnya. Ya, seksi kesehatan adalah membuat guideline penanganan COVID-19 di level RT dan RW. Nanti Bapak Ibu sekalian boleh dipakai guideline yang sudah kami buat untuk bisa diterapkan di level RT maupun RW-nya. Kemudian yang kedua, mengedukasi tim dan masyarakat. Ini penting sekali, ya, untuk menangkal bahaya-bahaya hoax yang beredar. Ya, kemudian yang ketiga, mengarahkan tim dalam penanganan COVID-19. Yang keempat, membantu pemantau perkembangan kondisi warga yang isolasi. Yang kelima, memastikan warga sudah mendapatkan obat-obatan yang tepat. Nah, ini penting ya, Bapak Ibu semuanya. Kenapa? Karena tadi kita flashback ke belakang bahwa ada beberapa warga yang masih ketakutan dengan COVID. Nah, ini terkadang ketika didiagnosa COVID takut menggunakan obat-obatan. Ya, ada yang menggunakan herbal, ya, ada yang menggunakan ramuan-ramuan tertentu, atau bahkan beliau membeli obat-obatan sendiri tanpa asesmen dan resep dokter. Ini pernah terjadi di pasien atau di warga kami, ya, salah minum obat, ya, obat yang memicu mahnya kumat. Akhirnya apa? Justru malah bukan COVID-nya yang membahayakan, tapi justru malah kondisi gastritis akutnya yang perlu ditangani. Nah, ini penting sekali. Kemudian yang keenam adalah bekerjasama dengan Puskesmas untuk alur rujukan pasien ke rumah sakit. Ya, ini dalam kondisi ideal. Ya, nanti bagaimana dalam kondisi yang tidak ideal, kondisi rumah sakit sekarang crowded, semua ruangan isolasi penuh. Nah, kita punya tips-tipsnya. Kemudian yang ketujuh adalah membantu alur rujukan ke layanan kesehatan untuk warga yang terkonfirmasi. Nah, ini dalam kondisi yang tidak ideal. Saya rasa saat ini semuanya dalam kondisi yang tidak ideal. Nah, di sini ada ketua RT. Ketua RT melakukan pendataan warganya yang terkonfirmasi dan sedang menjalankan isoman. Biasanya data yang diminta itu adalah KTP, kartu keluarga, dan hasil lab. Nah, untuk selanjutnya dilaporkan ke Puskesmas. Kemudian yang kedua, melakukan pemantauan kondisi warga yang sedang menjalankan isolasi mandiri. Nah, ini penting sekali. Untuk penanganan hulu, ya, dari level RT kita sudah punya guideline-nya. Dan yang ketiga, melaporkan kepada seksi kesehatan RW bila mana ada warga yang membutuhkan perhatian khusus. Kayak tadi misalkan ada desaturasi, membutuhkan alur rujukan yang tepat dan lain sebagainya, ya.
Nah, ini fungsi dari ketua RT. Seharusnya ini bisa diaplikasikan di masing-masing daerah. Ketua RT-nya, kemudian jajarannya bisa membantu memantau warga. Jadi tidak dibebankan ke puskesmas lagi. Ya, beberapa daerah yang saya ketahui itu dibebankan ke bidan desa, kemudian dibebankan ke puskesmas tempat, sedangkan puskesmas itu overload. Ya, sedikit cerita, kemarin ada petugas puskesmas yang biasa menghandling surveillance di lokasi RW kami, itu sudah menyatakan, Dok, mohon dibantu di backup dulu karena saya harus mendata 800 pasien COVID. Jadi saya mohon dimaafkan kalau misalkan tidak tertangani untuk RW dokter. Nah, akhirnya apa? Inilah pentingnya bagaimana kita membuat satuan gugus tugas ini di level RT maupun RW. Karena kita tidak bisa mengandalkan 100% dengan puskesmas. Nah, ini seksi sosial tadi memastikan proses isolasi mandiri warga berjalan dengan baik dan tertib, membantu RT secara teknis di lapangan untuk pemenuhan kebutuhan warga yang sedang menjalankan isoman, seperti logistik, obat-obatan, penanganan desaturasi, dan lain sebagainya. Ya, untuk penanganan desaturasi, bila mana tidak ada oksigen, kita bisa lakukan dengan posisi proning. Nah, ini sedikit tadi mungkin Dr. Andani sudah menjelaskan bagaimana sih proses perjalanan COVID-19. Ini penting saya ulas di materi pertemuan kali ini. Kenapa? Karena ini juga agar sinkron ya antara protokol yang sudah disampaikan oleh pemerintah dengan protokol yang ada di perusahaan. Ya, ini harus sinkron. Jangan sampai ya pada beberapa kasus warga kami yang isolasi itu 7 hari sudah disuruh masuk kerja. Ya, di lain sisi ada yang 3 bulan belum boleh masuk kerja karena PCR-nya katanya masih positif. Nah, sebenarnya yang benar itu protokolnya seperti apa sih atau penanganannya seperti apa? Nah, sebelum kita memasuki mempelajari protokol penanganannya, kita harus tahu nih proses perjalanan COVID-19 ini. Nah, pada umumnya saya bagi menjadi 3. Ya, tadi Dr. Andani juga 21 hari ya, tepat dengan apa yang juga saya pahami ya. 7 hari pertama ya, itu gejalanya adalah like flu illness. Jadi semacam seperti batuk pilek biasa. Ya, 7 hari. Nah, ini kita bisa lihat kurvanya ada exposure, kemudian peak-nya itu biasanya nanti di 7 hari, ya, kemudian sudah mulai turun sampai recovery nanti di hari ke-14. Nah, pada 7 hari pertama hanya seperti flu, ya. Kemudian 7 hari kedua itu biasanya recovery, ya. Makanya tadi itu dilihat peak hari ke-7, kemudian di hari ke-7 ke atas sudah mulai recovery, ya. Atau justru malah di 7 hari kedua itu fasenya adalah kritikal atau fase kritis, ya, sampai hari ke-14. Sampai hari ke-14. Nah, tetapi ketika 7 hari kedua ini recovery, 14 hari sudah benar-benar free, ya, bebas dari COVID. Makanya panduan isolasi mandiri itu ada di 14 hari sudah cukup sebenarnya. Ya. Atau ketika ini lanjut ke fase kritikal, 7 hari ketiga biasanya recovery. Ya, atau na'udzubillah min dzalik bisa ke arah kematian kalau tidak tertolong dengan baik. Seperti itu. Nah, ini adalah alasan kenapa minimal isolasi itu adalah 10 sampai dengan 14 hari. Jangan ada yang sampai membuat kebijakan di sebuah perusahaan 7 hari sudah boleh masuk dan masih ada gejalanya. Ini butuh asesmen ya, asesmen yang cukup. Nah, ini sedikit saya sharing ya bagaimana sebenarnya alur surveillance di epidemiologi oleh Kemenkes. Nah, di sini ada kasus suspek, kasus kontak erat. Nah, kasus suspek itu ISPA dan riwayat dari negara atau wilayah transmisi lokal. Ya, atau orang dengan gejala salah satu tanda infeksi saluran pernapasan akut atau riwayat dengan kontak dengan pasien COVID. Atau ISPA berat atau ya ISPA berat yang perlu perawatan rumah sakit tidak ada penyebab lain. Nah, inilah sebenarnya yang terjadi di lapangan, seakan-akan semua di-COVID-kan, ya. Padahal sebenarnya kita ini batuk pilek itu udah tergolong suspek, ya. Kenapa? Karena tadi hanya gejala ISPA dan kita ada di wilayah transmisi, kita udah zonanya zona hitam atau zona merah paling tidak, nggak ada yang zona kuning, ya. Nah, itu sudah bisa dikatakan
sebagai kasus suspek COVID. Nah, kita lakukan PCR ya di hari pertama atau kedua gejala. Kemudian bila gejalanya ringan, kita isolasi. Ya, kalau sedang kita rawat di rumah sakit. Nah, indikatornya apa? Indikatornya adalah di saturasi oksigen tadi. Makanya di level RT kami bekali untuk format pemantauan pasien yang atau warga yang isolasi mandiri itu ditanyakan berapa saturasi oksigen setiap harinya. Ya, kalau warga tidak mempunyai oximeter, kita sediakan, kita punya stok ya tools untuk oximeter ini. Nah, kontak erat, jika kontak erat tanpa gejala itu cukup isolasi 14 hari ya. Sampai dinyatakan bahwa dia itu suspek, konfirmasi atau tidak terkonfirmasi. Nah, ini ya Bapak Ibu semuanya. Nah, kita fokus di sini, ada tabel ya yang tanpa gejala, gejala ringan dan gejala sedang. Gejala tanpa gejala maupun gejala ringan itu penanganannya adalah isolasi di rumah. Ya. Kemudian yang gejala sedang, indikatornya adalah saturasi di bawah 95, itu harus dirujuk ke rumah sakit darurat. Ya. Nah, khusus untuk penanganan di level hulu, di level RT maupun RW, kita menangani yang gejala ringan maupun tanpa gejala. Nah, ini penting sekali ya, tanpa dilakukan follow up RT PCR lagi. Jadi nggak perlu follow up cek swab lagi. Ya, cukup dengan isolasi 14 hari. Tentunya dengan asesmen sudah bebas gejala minimal 3 hari. Ya, misalkan di hari ke-8 sudah tidak ada gejala demam. Berarti 9, hari ke-9, hari ke-10, hari ke-11, hari ke-12 sebenarnya sudah bisa selesai isoman. Ya, tapi terkadang kami juga berhati-hati dalam menetapkan bahwa selesai isolasi mandiri, rata-rata kami ambil di angka 14 hari. Ya, kecuali yang bergejala sedang dan pulang dari rumah sakit, biasanya itu setelah pulang dari rumah sakit ditambah 7 hari isolasi mandiri di rumah. Nah, ini alur manajemen yang ada di RT maupun RW di masyarakat. Jadi nanti jangan sampai setelah mendapatkan materi ini kita masih takut dengan kondisi-kondisi warga kita, tetangga kita, teman kantor kita. Ya, sudah berbulan-bulan gara-gara RT PCR-nya masih dikatakan positif, itu sampai dikucilkan. Ini nggak boleh ya. Di lingkungan kami juga ada yang RT-PCR-nya sampai 3 bulan masih positif ya. Bahkan dengan gejala batuk ya, itu long COVID syndrome, tidak apa. Seperti itu ya. Ini alur dari sedikit ya untuk saya ulas di pertemuan kali ini. Nah, ini prosedur isolasi mandiri. Ya, apa sih yang dilakukan warga ketika sedang melakukan isolasi mandiri? Yang pertama adalah dari sisi personal itu. Yang pertama adalah bed rest. Ya, benar-benar bed rest, perbanyak tidur kalau bisa. Ya, jangan melakukan aktivitas yang berat. Ya, walaupun ringan, ya juga tetap kalau bisa bed rest. Kenapa? Karena tadi ada gejala, takutnya ada hipoksia tadi. Ya, ketika kita merasa badan kita enak, tapi ternyata ketika melakukan aktivitas sedikit pun itu sudah terengah-engah. Biasanya ini yang ada di level warga kami. Ya, usahakan kamarnya terpisah dan tetap gunakan masker. Nah, ini penting sekali ketika di rumah tetap harus pakai masker. Ya, kemudian tetap physical distancing. Ya, karena di lingkungan kami ini kebanyakan satu keluarga terkena. Ya, mungkin dari bapaknya dulu atau dari ibunya dulu atau mungkin dari anaknya dulu dan lain sebagainya. Nah, kemudian cuci alat makan dengan sabun, ya. Pisahkan pakaian kotor dengan yang lain, dipisahkan aja, ya. Dimasukkan ke dalam kantong kresek dan lain sebagainya. Kemudian sirkulasi ini terapkan etika batuk. Kita tahu ya etika batuk itu jangan ditutup pakai tangan, tapi pakai bahu, ya. Dibatukkan di bahu kita. Kemudian buka akses udara, terutama jendela atau pintu. Nah, ini yang sangat disayangkan ketika ada warga yang isolasi mandiri, ini pintu, jendela semua tertutup rapat. Nah, ini akan memperberat gejala yang akan terjadi nanti. Kemudian vital sign, ukur suhu dan saturasi oksigen. Ya, kalau misalkan nggak punya alat oximeter, usahakan punya. Ya, kemudian denyut nadi, kita periksa tensi dan pernafasan.
sehari 2 kali pagi dan sore kita harus cek. Ya, kalau nggak punya tensi, ya tidak masalah. Yang penting saturasi itu penting banget. Kemudian dari sisi nutrisi, makan yang bergizi dan hindari stres. Berjemur usahakan 10-15 menit aja. Jangan berlebihan, takutnya nanti malah kondisinya memburuk. Lalu bagaimana dengan kondisi kita ketika benar-benar lagi demam, kemudian tidak bisa berjemur? Jangan dipaksakan, ya nanti malah jatuh ke dalam kondisi yang lebih berat. Kemudian obat-obatan, ya minum obat sesuai dengan petunjuk dokter. Nah, semudah ini ya prosedur isolasi mandiri di rumah, tidak perlu khawatir, tidak perlu panik, dan tetap tenang. Nah, kendala yang ada di masyarakat apa? Yang pertama adalah stigma masyarakat. Nah, tadi ada yang menganggap COVID ini aib, ya, atau mungkin ketakutan berlebihan. Ya, bahkan ada tetangga yang sakit, misalkan, ini nggak mau benar-benar nggak mau buka pintu, ya, takut saking takutnya, ya. Bahkan dengeran batuknya aja udah sampai stres seperti itu. Nah, ini stigma ini yang menjadikan kendala, ya, atau berlawanan tadi yang benar-benar yang malah anti dan abai terhadap COVID. Nah, ini penting stigma yang ada. Kemudian yang kedua, tingkat kejenuhan masyarakat, ya. Kita ketahui bersama bahwa 1 tahun ini kita tentunya sudah jenuh, ya, jenuh terhadap bagaimana PPKM, kemudian tidak bersosialisasi dan lain sebagainya. Nah, ini kendala, ya. Kita sudah edukasi untuk menjaga social distancing dan sebagainya, tapi ada beberapa juga yang punya tingkat kejenuhan yang berbeda. Kemudian hoax yang beredar. Hoax ini menarik, ya. Kemarin ada dokter, ya, yang menyampaikan bahwa COVID ini interaksi obat dan lain sebagainya. Kemudian isu-isu vaksin yang membahayakan dan lain sebagainya, atau mungkin isu konspirasi. Nah, 3 hoax ini yang menurut saya paling berbahaya, ya, karena meracuni pola pikir masyarakat terhadap COVID ini dan memperlama proses pengendalian dan penanganan COVID ini sendiri. Dualisme pendapat, nah ini terjadi juga di masyarakat. Ketika yang satu pengennya diperketat dengan PPKM, yang satu udah nggak usah PPKM dan lain sebagainya, ini juga ada di dalam bermasyarakat. Ya, ini pasti terjadi. Kemudian yang kelima, peran serta tokoh masyarakat. Nah, biasanya di level RT maupun RW itu ada tokoh-tokoh masyarakat yang memang diambil pendapatnya, ya. Bahkan justru malah pendapatnya itu melebihi dari perangkat yang ada di level RT RW itu sendiri. Nah, ini penting untuk mengedukasi beliau-beliau ini agar bisa mendukung program-program yang kita lakukan di level masyarakat ini. Nah, yang keenam adalah dukungan warga. Ya, dukungan warga ini penting sekali. Ketika kita mau menerapkan sebuah kebijakan, tentunya warga harus mendukung. Jangan sampai nanti kita sudah melakukan kebijakan, membuat sebuah kebijakan, tapi warganya nggak mau mendukung. Ya, percuma. Nah, ini tidak akan terkendali nanti COVID-19. Ya. Kemudian pemahaman masyarakat terkait isoman. Nah, ini penting sekali, ya. Tadi yang sudah saya sampaikan, ada yang nunggu PCR-nya sampai negatif, ya, atau justru malah 7 hari disuruh masuk kerja. Nah, ini pemahaman masyarakat tentang isoman ini harus disamakan persepsinya, jangan sampai berbeda-beda. Nanti pakai isoman yang model mana, ya, kita ikuti aja dari pemerintah yang sudah ditetapkan oleh Kemenkes melalui standar WHO atau CDC. Nah, yang ke-8 adalah sistem rujukan ke fasilitas kesehatan. Ini kendala banget saat ini, ya. Alhamdulillah sejak 1 tahun ini belum ada kendala yang berarti sampai tidak tertangani di rumah sakit, ya. Alhamdulillah, walaupun sehari baru dapat rumah sakit atau 2 hari baru dapat rumah sakit, tapi kita bisa tetap merujuk ke fasilitas kesehatan. Nah, ini ada sedikit sharing, ya. Ini juga buat membantu Bapak Ibu semua yang punya punya kepercayaan terhadap herbal. Nah, herbal juga bisa membantu, ya. Tentunya ini yang sudah distandarisasi oleh Kemenkes, ya, oleh BPOM juga, ya. Ramuan ada 5 ramuan, ya, yang bisa digunakan, ya, kayak misalkan menggunakan jahe merah, jeruk nipis, kayu manis. Ya, ini ada masing-masing resepnya. Kunyit, ya, lengkuas, ini juga bisa dipakai, atau pegagan, ya, temulawak, ya, bahkan jamu, ya, beras dan kencur, ya, ditambah dengan daun pandan dan gula aren, ini juga bisa dibuat.
atau daun kelor ya, 2 genggam. Ini juga bisa dibuat untuk ramuan tradisional untuk meningkatkan sistem imun. Baik. Nah, penting sekali ya untuk tetap di rumah saja kalau kita tidak ingin melakukan aktivitas yang benar-benar penting ya. Tapi kalau memang harus keluar rumah, tetap jaga protokol kesehatan ya. Karena virus ini tidak tampak ya, kita hanya bisa melindungi diri kita ya, pakai masker ya, rajin cuci tangan, jangan sering menyentuh mata, jangan sering menyentuh hidung ya, karena itu adalah sumber dari virus. Dan penting diingat juga bahwa virus ini adalah via droplet ya, tidak melalui udara yang berterbangan, tidak ya. Jangan khawatir tapi tidak abai juga. Nah, kemudian ada tips 3I ya, iman, ilmu, dan imun. Ya, banyak yang di-sharing di media sosial adalah protokol sampai 5M, 6M, 7M. Ya, itu ada protokol secara ikhtiar ya. Tapi secara iman kita harus mengimani bahwa segala sesuatunya itu pasti atas kehendak Allah, sakit maupun sehat, kematian itu atas kehendak Allah. Nah, ini penting sekali iman. Kemudian yang kedua ada ilmu. Kita mengetahui, wajib kita mengetahui apa sih COVID ini dan bagaimana cara melawannya. Ya, kita sudah belajar tadi, Dr. Andani menyampaikan kita nggak akan bisa ya lepas dari COVID karena selalu karakter dari virus ini adalah selalu bermutasi dari A, B, C, D, mungkin E nanti sampai Z ya. Nah, kita harus mempunyai ilmunya ya. Bagaimana kita harus bisa bertahan di new normal ini. Dan yang ketiga adalah imunitas. Imunitas kita penting, hindari stres ya. Karena ketakutan itu adalah setengah dari penyakit. Ya, ini kata Ibnu Sina, ketakutan itu adalah setengah dari penyakit yang justru malah menurunkan sistem imunitas kita. Nah, kita akan yakin pandemi ini akan berakhir jika kita semua bergotong royong ya, seperti tagline-nya adalah gotong royong. Pemimpin sudah mengambil kebijakan, ya. Para ahli juga sudah memberikan solusi, ya. Solusinya seperti apa? Pemimpinnya mengambil kebijakan. Kemudian para medis juga sudah all out merawat di rumah sakit, ya. Tokoh masyarakat juga seharusnya bisa menjadi teladan, dan Satgas juga memfasilitasi masyarakat yang sehat, dan masyarakat tugasnya adalah taat dan patuhi prokes. Ya, mungkin ini yang bisa saya sharing. Demikian, mungkin nanti kalau ada pertanyaan silahkan. Kurang lebihnya, mohon maaf ya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Ferli. Terima kasih Pak Ferli. Ya, terima kasih dokter. Ya, dari beberapa catatan yang saya kutip ya dari penjelasan dokter. Jadi pertama, pandemi berakhir bila taat protokol, cakupan vaksinasi, herd immunity, dan sinergi. Ya, sinergi mungkin antara pemerintah dan masyarakat, antara pengusaha dengan pekerja dan sebagainya gitu ya. Kemudian jadi tadi dokter juga baik ya menjelaskan tentang Satgas ya, di mana di sini ada dijelaskan organisasi dan manajemennya bagaimana ya. Ini bisa untuk para peserta webinar ini mengimplementasi rumah atau bisa juga di lingkungan perusahaan seperti itu. Kemudian tadi juga ada alur manajemen kesehatan, bagaimana kalau berat, sedang, ringan, atau tanpa gejala seperti itu. Oke, silakan Ibu Natanya. Langsung sesi tanya jawab saja Pak. Oke, ya. Ini ada yang bertanya, Dr. Fauzi. Kalau orang sudah terkena COVID, apa boleh divaksin? Atau ada waktu untuk bisa divaksin? Artinya waktu tunggunya. Silakan dok. Baik, untuk vaksinasi yang pertama, sebaiknya ditunggu selama 3 bulan setelah terinfeksi COVID. Ya. Tapi untuk vaksinasi yang dosis kedua, ini masih ada sedikit, ada 2 pendapat. Ya, pendapat yang pertama adalah silahkan lanjutkan sesuai jadwal vaksinasi dosis kedua. Ya, pendapat yang kedua tetap harus menunggu selama 3 bulan setelah terinfeksi. Nah, sebaiknya ketika memang kita mendapatkan dosis vaksinasi yang kedua, kita boleh tetap datang, ya, boleh tetap datang. Nanti biar petugas yang akan men-screening. Tentunya disampaikan, Pak, Ibu, petugas, saya baru saja selesai isolasi mandiri.
Nah, apakah saya boleh mendapatkan dosis vaksin kedua? Nah, karena ada dua pendapat yang tadi menyatakan bahwa langsung boleh atau tetap nunggu 3 bulan. Nah, ini diklarifikasi, dikonfirmasi ke petugas yang melakukan di lapangan. Seperti itu, ya. Oke, terima kasih, Dok. Kemudian dari Bapak Heri Saputra, ingin bertanya jasa pelayanan dokter yang ada di telemedicine, misalnya contohnya di Kimia Farma ya. Nah, RS dan puskesmas sibuk dan penuh. Nah, perusahaan kami berencana pakai jasa pelayanan tersebut. Bagaimana menurut dokter? Jadi telemedicine ya. Telemedicine sekarang memang disarankan dan ID sendiri ya, Ikatan Dokter Indonesia sudah memberikan anjuran surat rekomendasi bahwa dokter yang berpraktek sudah diminimalisir untuk tatap muka langsung dan disarankan melalui telemedicine, dan ini boleh sekali karena COVID-19 ini tidak susah ya penanganannya, ya tidak susah penanganannya asalkan memang tepat di awal. Jadi boleh silahkan kalau mau telemedicine. Bahkan sekarang rumah sakit swasta membuat paket penanganan isoman. Nah, mungkin di level perusahaan silahkan nanti mungkin bisa ditunjuk rumah sakit mana yang akan diajak bekerja sama, atau bahkan mungkin di perusahaan sudah punya dokter perusahaannya, mungkin bisa diberdayakan di situ. Jadi tidak ada masalah menggunakan telemedicine dan memang disarankan dan dianjurkan. Oh, jadi ID sudah membuat artinya protap seperti ini ya, Dok ya? Betul, jadi memang sudah merekomendasikan untuk anggotanya untuk mengurangi jadwal tatap muka dan lebih ke telemedicine. Iya, juga lebih efisien juga ya, akhirnya lebih banyak yang dalam satu waktu gitu ya. Iya, karena untuk melindungi nakes, Pak Ferli. Iya. Dok. Oke, Bapak Sunarso sudah resen, silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Ferli. Ya. Terima kasih Pak Dr. Nur Ahmad Fauzi ya, sudah banyak menceritakan tadi bagaimana mengatasi masalah COVID dari segi mungkin yang terkecil ya, RT, RW dan sebagainya. Nah, saya setuju Pak, cuman ada beberapa hal ya yang saya rasakan sampai saat ini bahwa saya kebetulan di perumahan ya, di perumahan saya itu totalnya kira-kira ada 250-an rumah. Sekarang itu 24 rumah itu sudah terpapar. Melibatkan 64 orang. Ya, 64 orang yang meninggal ada 2. Dalam waktu hanya 3 minggu. Kemudian kalau kita teliti lagi, rata-rata terpaparnya itu dari mana? Ada 2. 2 rumah itu dari ART, jadi asisten rumah tangga yang kebetulan pulang pergi. Kemudian yang lainnya, sisanya itu kira-kira ada 22 itu yang bawa adalah orang tuanya karena dari kerjaan. Nah, ini yang saya kembali pekerjaan lagi. Jadi mereka dari pulang kerja, kemudian yang tadi yang ditanggulangi kan 2, bagaimana supaya nggak terpapar. Yang kedua, menangani masalah yang sudah terjadi, yang orang sakit itu bagaimana cara mengatasinya. Saya tertarik kepada yang terpapar ini karena ternyata dari yang kajian saya itu rata-rata banyak terpapar karena masalah kepercayaan. Jadi contoh orang tua nularin anaknya, orang tua nularin istrinya, dan bahkan adik saya sendiri tertular dari anaknya sampai meninggal gitu yang di Solo. Nah, itu yang nularin bukan orang lain ya, justru orang-orang yang dipercaya rata-rata. Nah, ini yang menjadi masalah buat kita karena kita punya culture yang berbeda ya, menghormati orang tua dan segala macam, ketemu cium tangan ya. Nah, ini yang susah kita hindarkan. Nah, merasa bahwa di rumah itu aman sehingga nggak pakai masker contohnya. Sekarang saya pun nggak pakai masker juga karena merasa di rumah saya aman sendiri. Nah, ini Dok, bagaimana ngatasin masalah-masalah ini ya Dok ya, supaya culture atau budaya selalu kita waspada, selalu kita itu ingat protokol kesehatan itu dimanapun, bukan hanya di pasar, di mal dan sebagainya, tetapi termasuk di tempat
kita percayai itu sebenarnya bermasalah gitu loh. Kita percayai nggak ada masalah, tetapi ternyata ada masalah. Itu Dok, kira-kira Dok. Terima kasih Dok. Baik Pak Sunarso, sedikit saya sampaikan ya bahwa memang tadi rata-rata kita bawa virus itu dari lingkungan luar, ya. Dan tadi di lingkungan rumah Pak Sunarso juga dari yang terpapar itu jarang ya, klaster antar warga itu jarang. Justru malah Ya, nggak ada Pak. Ya, dari kantor maupun dari ART, artinya dari luar. Nah, ini penting sekali ilmu yang kita harus miliki ya, masing-masing karyawan atau diri kita masing-masing ini harus tahu. Sebenarnya kalau di lingkungan kantor itu pasti sudah ada yang tahu kalau ada yang terpapar. Ya, misalkan dalam satu lingkungan, satu ruangan kita sudah kontak erat ya. Definisi kontak erat itu adalah lebih dari 30 menit ya kan dalam satu ruangan yang tertutup. Nah, itu sudah kontak erat. Seharusnya ketika memang ada rekan kerjanya yang terkonfirmasi COVID, nah itu segera lagi dilakukan tracing maupun testing tadi seharusnya. Ya. Nah, adapun ketika kita masih menunggu hasil tracing maupun testing, seharusnya kita bisa memisahkan diri dengan physical distancing di lingkungan keluarganya. Ya, sebagai contoh saya, ketika saya praktek misalkan, begitu pulang praktek, tetap saya harus langsung membersihkan diri. Ya, kemudian ketika memang di situ ada kecurigaan saya terpapar dengan pasien-pasien yang COVID, berarti saya harus agak jaga jarak sampai minimal 3 atau 5 hari. Nah, itu baru kita aman karena tadi masa exposure atau inkubasi tadi. Seperti itu sih. Lebih baik ditingkatkan pengetahuannya, jadi enggak itu teman saya di kantor ada yang positif satu ruangan, bahkan yang meninggal 2, udah jelas sudah tahu ada kontak erat di situ, tapi kok tetap abai. Nah, ini ilmu yang harus dipelajari gitu. Dan tentunya kesadaran. Seperti itu Pak Sunarso, Pak Ferli. Ya, terima kasih Dr. Fauzi. Ada resen Ibu Anne. Silakan Ibu Anne langsung bertanya ke Dr. Fauzi. Ya, Ibu Ana. Atau mungkin Bapak Mulyana, Pak Ferli. Oh, Pak Mulyana. Oke. Sudah saya silakan untuk bicara. Oke. Silakan Pak Mulyana. Pak Mulyana, silakan digunakan mic-nya. Ya, silakan Pak. Tadi mic Bapak sudah terbuka tadi. Ya, ini sudah terbuka. Sudah terbuka. Silakan Pak. Oke Pak. Terima kasih atas informasi yang disampaikan ini. Sangat bermanfaat untuk warga kami di lingkungan kami. Kebetulan kami jadi RT, jadi terima kasih informasi ini akan kami sebarluaskan. Mungkin itu Pak yang dapat kami sampaikan. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya ini inilah salah satu ikhtiar kami ya dari Kadin untuk membuat acara ini. Ya, semoga ini bisa Bapak Ibu yang ada di sini share ya ke lingkungan Bapak Ibu sekalian. Kemudian ini ada pertanyaan begini ya dokter. Ada anak saya 1 hari setelah vaksin pertama demam, kemudian hari kedua di PCR positif. Apakah vaksin kedua dapat dilakukan? Jika ya, kapan? Baik, berarti ini habis divaksin terus ya. Positif ya Pak ya? Hari keduanya di PCR positif. Seperti itu. Oke, baik berarti ini ada screening yang mungkin kelewat ya Pak ya? Karena kalau ternyata habis divaksin positif itu kemungkinan sudah ada kontak atau sudah ada riwayat gejala COVID-19 itu.
Ya, entah itu ringan ataupun sudah tampak seperti itu. Jadi kalau pertanyaannya adalah vaksinasi yang kedua, berarti tadi kembali lagi ada dua referensi. Yang pertama bisa langsung sesuai jadwalnya, atau yang kedua nunggu 3 bulan. Nah, tentunya diklarifikasi lagi ke petugas pemberi vaksinnya. Tetap datang, nggak ada masalah, tetap datang. Gitu. oke. Ya mungkin dari grafik yang dokter tadi paparkan itu yang masa exposure-nya mungkin ya. Ya, Jadi udah belum exposure terlihat ya. ya. Tapi Ya, kadang ya. ada yang nekat pengen divaksin. Seperti itu. Ada ya. Oke. Ada ya. Iya. Oke. Kemudian selanjutnya Pak Afin ya sudah resen. Silakan Pak Afin. Baik, selamat siang Pak Dokter. Terima Pak. kasih Ya, atas Afin. paparannya. Mungkin simpel aja Pak Dokter. Saya ingin tanya experience sharing dari Pak Dokter sebagai RT menggalang dan mendapatkan konsensus, itu challenge-nya atau kendalanya apa aja Dok? Karena kan semuanya itu tidak semudah apa yang tadi disampaikan kan. Pasti banyak lah. Tadi kiat-kiat apa yang paling penting di sini? Mengajak mereka bermasyarakat sekitar kita, lalu akhirnya quote-unquote sadar, yuk kita sama-sama menjaga. Itu yang menurut kami juga penting Dok, karena mungkin sharing ini menjadi suatu pengalaman dokter yang real di lapangan yang menemukan seperti itu, dan kebetulan dokter adalah memang dokter di situ, tapi kalau RT-nya kebetulan yang bukan dokter, saya nggak tahu ceritanya lagi, mungkin yang perlu di-sharingkan di sini. Terima kasih Dok. Ya, baik. Ini terima kasih Pak Afin. Ini sangat menarik dan memang challenge ya. Bahwa memang tadi ya peran-peran yang kendala-kendala yang ada di masyarakat itu, ketika kita ingin membuat sebuah perumusan, sebuah penanganan atau protokol lah di level RT RW, itu yang pertama kita kumpulkan ya, kepala RW maupun RT-nya kita kumpulkan, kita sadarkan. Nah, nanti dari situ dari perangkat-perangkat yang ada mungkin akan melakukan pendekatan ke tokoh masyarakat yang ada juga ya. Di sini kita ada 2 masjid misalkan yang ada di komplek. Berarti ketua DKM-nya kita harus temukan juga nih, kita akan bikin kebijakan seperti ini. Bagaimana, apakah ada kesepakatan dan sebagainya. Nah, tentunya juga harus ada sinkronisasi tadi yang saya tekankan. Ketika memang sudah sinkron, yuk bareng-bareng. Walaupun nanti di tengah jalan pasti ada dualisme tadi, dualisme pendapat itu pasti ada gitu. Nah, ketika sudah seperti itu, akhirnya apa? Kita edukasinya adalah ke level keluarga, ya level keluarga masing-masing jadinya. Nah, tetap nanti di level RT maupun RW memfasilitasi khususnya penanganan isoman tadi, karena kita nggak mungkin berlepas tangan, ya. Karena kalau sudah pasien atau warga yang sudah isolasi mandiri mengerjakan pekerjaan dirinya sendiri aja udah nggak bisa, gitu. Mau nggak mau ini adalah tanggung jawab, kewajiban pengurus untuk memfasilitasi ini, ya. Bagaimanapun kondisi yang ada di masyarakat, kita yang harus terjun langsung, dan memang hanya sedikit ya yang bisa kita ajak bareng kerja untuk penanganan ini. Tapi nggak ada masalah, yang penting kita sudah fight untuk ya tanggung jawab kita ini fight nanti mungkin buat pernyataan kita di yaumil akhir, seperti itulah intinya. Kita sudah membuat penanganan. Memang itu tokoh masyarakat, kemudian orang-orang yang memang punya suara di situ kita kumpulkan. Seperti itu, Pak. Pasti ada pro kontra ya. Pasti ada pro kontra, dan sampai saya membuat channel YouTube untuk edukasi gitu, Pak. Jadi ketika ada pasien atau warga yang isoman, udah, karena daripada kita jawabin satu persatu capek, udah lihat dulu nih presentasi saya, oh baru sadar ternyata nggak harus PCR setelah isoman, ada literasinya kita sampaikan. Oh, baru tuh mulai tenang warga. Kadang ada yang sudah kita rilis isoman selesai, ada yang rame nih nanya, ini gimana, udah swab belum dan sebagainya. Waduh, ini klasik ya. Sudah tonton dulu YouTube saya misalkan, ini PCR perlu atau enggak? Oh ya sudah, akhirnya paham seperti itu. Jadi memang butuh kerja ekstra ya di sini ya untuk memahamkan edukasi ke warga kita. Gitu. Demikian Pak Afin. Ya, oke, Pak. Kemudian ada pertanyaan dari Bapak Nurdin Setiawan ya. Dalam satu rumah ada yang positif COVID dan ada yang negatif.
apakah yang negatif itu harus karantina juga pada rumah yang sama? Nah, itu pertanyaan pertama. Yang kedua, ada orang yang sudah 2 kali vaksin tapi masih terkena positif dari gejala sedang sampai berat. Mengapa itu terjadi? Ya, silakan, Dok. Baik, pertanyaan yang pertama, ketika ada satu rumah yang satunya positif, satunya negatif, taruhlah saya ambil contoh ada 5 anggota keluarga. Ya, bapaknya terkonfirmasi sedangkan istri dan 3 anaknya sehat. Nah, kalau kita mengikuti standar protokol masyarakat tadi, semuanya wajib isoman. Ya, semuanya wajib isoman. Kenapa? Sudah masuk ke kriteria kontak erat. Nanti di slide saya bisa dilihat lagi yang ada di protokol Kemenkes untuk kontak erat. Ya. Nah, apakah boleh isolasi mandiri di satu rumah? Boleh. Ya, tapi lebih baik kalau punya rumah yang kedua, ya, atau mungkin yang si bapaknya ini diisolasi di tempat isolasi terpusat di daerah masing-masing. Nah, kalau isolasinya satu rumah, maka yang 4 anggota keluarganya itu harus prokesnya ketat. Ya, tadi udah disampaikan panduan isolasi mandiri. Dan nanti nggak boleh keluar juga selama minimal 10 hari plus 1 atau 11 hari. Melihat kondisi gejala dari orang yang terpapar. Kalau orang yang terpapar ini kita rilis berita selesai isoman di hari ke-11, berarti semuanya selesai isoman. Tapi kalau di hari ke-14, berarti semuanya harus di hari 14. Kenapa? Karena 4 orang yang sehat ini mempunyai kontak erat yang berpotensi untuk menularkan. Nah, ini penting sekali dipahami nih, karena di beberapa daerah, ya, di beberapa komplek, ini yang 1 isoman, yang 4 masih keluar masuk bebas. Nah, ini sangat fatal. Terjadilah klaster penularan antar warga, jadinya seperti itu. Nah, itu tadi pertanyaan yang pertama. Jadi tetap harus isoman seluruh anggota keluarga. Kemudian yang kedua, terkait dengan setelah divaksin 2 kali, kenapa masih positif? Nah, kembali lagi, tujuan dari vaksinasi ini bukan untuk menjadikan tubuh kita ini kebal 100% dari COVID-19. Ya. Tapi tadi, kalau kita mendengarkan dari Dr. Andani, hanya 60% kita mempunyai daya tahan terhadap risiko tidak terpapar, itu 60%. 40% masih bisa. Ya. Nah, kapan vaksin ini akan efektif 100%? Ketika penyakitnya sudah hilang. Ya, taruhlah polio. Ya, polio itu cakupannya hampir 90% itu. Ya, cakupan vaksinasi setelah 90% berarti penyakitnya bisa hilang atau tereliminasi. Atau masih ada tapi ya udah kalah duluan dengan kondisi yang sudah tervaksinasi. Jadi tidak ada jaminan bahwa warga atau seseorang yang sudah menjalani vaksinasi dosis 2 kali itu tidak terpapar. Tetap bisa terpapar. Dan gejalanya pun bisa berat, bisa sedang. Bahkan bisa menyebabkan kematian juga. Kenapa? Karena varian-varian virus yang terus bermutasi tadi. Seperti itu. Nah, ini penting sekali. Ternyata data statistik itu 80% yang sudah divaksinasi itu masih terpapar COVID-19. Akibat dari perilaku abai. Bukan karena efektivitas vaksinnya, tapi perilaku abainya. Jadi ketika sudah divaksin, merasa kebal, nggak prokes lagi, bebas berinteraksi sosial, nah di sini terjadi kondisi penularan ulang. Gitu sih. Baik, demikian ya. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan. Oke, terima kasih. Kemudian ini pertanyaan yang terakhir, Dok, ya. Mengingat waktu juga. Dari Bapak Bayu Priyanto, apakah hasil antigen positif sudah bisa dijadikan dasar untuk langsung isoman? Artinya tidak perlu PCR lagi, mempertimbangkan biaya PCR yang kadang sangat tinggi gitu, Pak. Jadi begitu, Dok. Apakah ya dengan hanya antigen sudah langsung isoman? Ya, seperti itu. Baik, kembali lagi ke standar diagnosa untuk COVID-19 ini. Pertama kita harus tahu gejalanya dulu nih misalkan. Kalau memang sudah ada gejala seperti flu, kemudian di antigen positif, maka 92% PCR-nya pasti positif. Ya, jadi antigen sudah bisa mewakili PCR sebenarnya untuk penegakan diagnosa awal. Jadi sudah cukup untuk dilakukan langsung isolasi mandiri. Ya, sampai kapan? Sampai 10 atau sampai 14 hari. Ya.
Apabila dia bergejala sedang, berarti langsung nanti dibutuhkan perawatan. Seperti itu. Jadi cukup dengan antigen bisa langsung diisolasi. Seperti itu. Oke, ya. Terima kasih, Dok. Saya mau lihat chat lagi. Sudah tidak ada ya. Oke, Bapak Ibu masih ada mungkin? Ada waktu tersisa 4 menit. Mungkin ada yang mau bertanya. Ini ada Ya. pertanyaan yang terlewat ini, Pak. Oke. Kalau cover menular lewat droplet, tapi bukannya satu ruangan dengan yang positif, jika bersama-sama yang positif tetap bisa kena. Ya baik, tadi ini mungkin izin saya jawab ya Pak ya. Ya, silakan. Memang COVID ini melalui droplet atau partikel yang keluar melalui batuk atau bersin, ya penularan utamanya. Namun ketika di dalam ruangan tertutup, ya droplet itu masih bisa berterbangan, terutama yang ada menggunakan AC. Nah, ini sebenarnya yang terjadi kenapa lingkungan pekerjaan yang ada di kantor itu berisiko mengalami penularan lebih tinggi dibandingkan orang-orang yang bekerja di luar ruangan. Jadi penggunaan AC sebenarnya. Ya. Jadi tidak perlu dikhawatirkan kalau misalkan dalam satu ruangan kontaknya agak jauh, kurang dari 30 menit atau cuma 15 menit itu nggak ada masalah. Tapi kalau sampai 1 harian di situ, kemudian ada yang terpapar, ya sudah berarti kita masuk kategori kontak erat dan wajib isolasi mandiri selama 10 hari bila tidak bergejala. Seperti itu. Oke, ya. Oke. Ya, terima kasih, Dok. Ya. Sepertinya tidak ada lagi. Ini. Oke, ini ada satu lagi. Setelah vaksin ke-1 dan ke-2 dapat bertahan berapa lama? Maksudnya harus mungkin ada vaksin ulang lagi gitu, Dok? Sudah ada penelitian atau referensi untuk ini? Baik. Untuk misalkan ini ya Pak ya, berarti dosis boosternya untuk vaksinasi yang berikutnya. ya, mungkin ada semacam kalau di obat mungkin ada expired-nya vaksin tersebut, kemudian harus vaksin ulang lagi. Sudah ada referensi untuk ini, Dok? Ya, baik. Jadi kita ketahui bersama bahwa COVID ini penyakit yang baru dan vaksinasi itu juga baru sekali. Gitu. Jadi database harus diulang berapa tahun, misalkan setahun sekali, 2 tahun sekali, ini belum ada. Karena vaksinnya sendiri usianya kurang dari 1 tahun. Iya. Gitu. Jadi penelitiannya masih berjalan. Gitu. Ya, oke. Ya, Dok. Oke. Terima kasih, Dokter, atas penjelasannya, Dokter Fauzi. Kemudian saya bisa menyimpulkan ya dari Dokter Andani dan juga kemudian Dokter Fauzi. Pertama sekali ini pandemi berakhir jika masyarakat sadar akan perilaku tentang virus ini bagaimana berkembangnya. Artinya ini lebih lagi ini kepada edukasi ya, seperti itu. Yang kedua adalah ekonomi dan kesehatan bisa berjalan jika taat prokes. Artinya ini memang harus ada protokol yang memang sudah disepakati bersama dan kemudian diedukasi ke masyarakat atau ke pekerja. Yang ketiga, ini sangat penting dari penjelasan Dr. Fauzi bahwa mendirikan Satgas COVID ya. Kalau tadi Dr. Andani bilang Satgas tangguh ya. Ini juga memang Satgas COVID ini memang menjadi semacam ujung tombak ya, yang mengerahkan seluruh potensi yang ada di masyarakat. Artinya kalau kita bersandar kepada pemerintah, karena pemerintah sekarang ya wilayah kita besar, masyarakat kita banyak, jadi mau tidak mau kita juga harus mengempower masyarakat sendiri untuk menjaga lingkungan atau perusahaan sendiri. Jadi tadi sudah dipaparkan Dr. Andani kepada makro, kemudian Dr. Fauzi kepada mikro. Semoga
para peserta webinar ini bisa mendapat mengambil kesimpulan ya, dan kami nanti akan share. Ini link sudah diberikan. Anda Bapak Ibu bisa mendownloadnya. Ya, saya akhiri di sini. Saya kembalikan ke Ibu Natanya sebagai MC.